Begitu kita Allahu Akbar tuh buang semua tuh pekerjaan kita sehari-hari. Makan minum jadi haram. Makan yang halal jadi haram. Contoh misalkan kita lagi beraktivitas, tiba-tiba ada yang manggil Allahu Akbar kan gitu. Nah kitanya masih santai aja. Nah kita dipanggil kita nggak mau buru-buru. Nah sementara kita minta buru-buru kan kebangetan. Jangan asal minta doanya tapi kita nggak tahu. Ntar imamnya lagi doa masuk neraka kita amin ya. Bikin paham. Bang, ngomong-ngomong nih Bang, gue mau tanya Bang. Nah, soal doa nih Bang. Kira-kira ada rahasia nggak sih dalam berdoa gitu? Biar kita doa itu bisa dikabul dengan cepat dan instan nih. Ada nggak tips-tipsnya nih? Ada. Coba Bang. Tapi rahasia. Jangan rahasia dong. Bisa teman-teman juga pengen tahu dong. Ayo, nah, kalau rahasia masa kalau gue BBM nggak rahasia lagi dong. Ya ini kan khusus untuk teman-teman bikin paham Bang. Iya. Oke. Gimana tuh Bang? Jadi kalau masalah perkara doa Tuhan memanggil ya kan. Mau panggilannya dijawab. Rumusannya kalau kata Ustaz Hidayat, jawab dulu panggilanku. Cepet-cepet, jangan nunggu, jangan nunda-nunda panggilanku. Contoh misalkan kita lagi beraktivitas, tiba-tiba ada yang manggil Allahu Akbar kan gitu. Nah kitanya masih santai aja. Nah kita dipanggil kita nggak mau buru-buru. Nah sementara kita minta buru-buru kan kebangetan. Satu. Logis ya? Logis. Ya kan? Bener kan? Ya, harus ada yang menjawab demikian. Lalu kemudian apa sih namanya doa mau cepat dikabul? Kalau apa ya? Ibaratnya begini, pengen urusan cepat tercapai, nggak ada lagi selain kita minta dengan. Jadi kata Nabi, menjadah apa itu? Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Mintanya sungguh-sungguh nggak? Mintanya sungguh-sungguh nggak? Tapi ada waktu spesial nggak sih Bang dalam berdoa? Kalau Allah memberikan tuntunannya saat tahajud. Intinya begini, dalam sholatmu kamu minta. Waktu khusus itu begitu, karena begini, doa itu paling bagus. Kenapa? Di dalam sholat begini, sholat itu kita mengkoneksikan jiwa kepada Sang Kholik, berkomunikasi dengan Sang Kholik. Nah disinilah waktu yang paling, karena di dalam sholat begitu kita Allahu Akbar tuh buang semua tuh pekerjaan kita sehari-hari. Makan minum jadi haram, makan yang halal jadi haram. Terus kemudian minum yang halal jadi haram. Segala aktivitas kita sehari-hari begitu takbir Allahu Akbar, haram tuh perbuatan kita yang biasa-biasanya. Gitu. Ngobrol, ada nggak orang sholat? Rokat keberapa nih? Nggak mungkin, kan? Iya, nggak ada itu. Karena dia sedang menyadari betul, dia sedang berhadapan dengan siapa? Kan begitu. Nah di dalam waktu ini kan adalah tempat. Ini adalah waktu di mana waktu ini khusus. Nah, jadi ada waktu mustajab itu tahajud ya. Bisa di tahajud, bisa dalam sholat lima waktu. Allah itu maha bebas. Nggak bisa kita nentuin. Misalkan jam 10 sholatnya, apa jam 11 nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada cerita, nggak ada begitu, nggak ada. Oh gitu. Allah itu maha bebas judulnya. Dia kan misalkan begini kita lagi. Nah oleh karenanya sholat itu banyak nih. Saat dari mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya, supaya kita agak interaksi lebih sering di waktu subuh ke duhur ada yang namanya duha. Terus kemudian dari isya sampai kepada subuh ada waktu nih, banyak banget waktunya nih, paling banyak nih. Itu bisa kita mulai tahajud, dan entah itu mulai dari jam 00, entah itu mulai dari jam 1. Malam ini kan panjang nih waktunya. Minta aja lewat ini, via-nya lewat ini. Lalu kemudian banyak mengingat Allah. Kalau kata caranya boleh belajar ke kayak masing-masing. Caranya banyak. Ada yang melalui sholat hajat, ada yang melalui sholat tobat. Itu kan tata caranya nih, ya kan. Berarti ini yang gue tangkap nih ya. Yang pertama itu penuhi dulu panggilan Allah. Yang gue tangkap jadi gini nih Bang. Nggak lepas ya, nggak lepas. Tangkap. Iya. Jadi gini, berarti ini dalam doa yang paling penting, dimana waktu kita yang lebih
khusus kepada Allah. Berarti gitu kan. Yang lebih mengetahui waktu itu kan kita nih. Ya kan? Di waktu-waktu kapan kita itu hati kita tulus dan munajat kepada Allah kan. Begitu kan? Begitu. Berarti bukan waktu. Mungkin sebagian bilang tahajud, ya benar juga. Mungkin karena gitu kan. Sedikit yang minta. Gitu kan. Sedikit yang bangun. Mungkin. Ya kan? Tapi kan dalam kondisi kosong tuh. Dia tuh. Masalahnya begini, kita tahajud, yang diharap lagi zuhur. Gimana? Iya sih, iya berarti kan bukan itunya kan, bukan waktunya kan. Permintaan kepada Allah ini banyak nih waktunya. Jadi kalau yang kita ikut aja apa yang diajarkan oleh Nabi, gimana caranya? Iya, yang penting berarti waktu khusus yang kita yang lebih tahu hati kita koneknya kepada Allah itu kapan. Itu kan. Kuncinya itu kan, berarti kan bukan waktu-waktu khususnya. Tapi kita lebih mengetahui waktu di mana waktu dalam kondisi kita nih dapat feel khusus kepada Allah kan, gitu kan? Enggak juga. Apa tuh? Gimana dong jadinya? Salah semua nih jadinya. Jadi kalau yang namanya doa, doa itu kan kita memanggil. Ya masih kita telepon, masih nggak sopan juga kalau kita katakan memanggil Allah, nggak sopan. Tapi kita memohon kepada Allah. Memohon, ya. Penuhi panggilan kita. Penuhi panggilannya, maka Allah akan memenuhi panggilan kita gitu loh. Jadi kalau setiap ada hati, jadi pengen kita setiap hati kita tergerak untuk mengingat, buru-buru mengingat Allah. Mintanya sama Allah, bukan minta sama yang lain. Bisa setiap saat berarti ya? Bisa setiap saat. Dan doa itu untuk lebih tepatnya begini. Konsentrasimu. Nah, gini loh. Konsentrasimu itu misalkan lagi bikin jembatan. Konsentrasi kan ini poin ini. Ya Allah, saya lagi bikin jembatan. Mudah-mudahan nggak ada hambatan. Itu konsentrasimu. Jadi doa itu ada yang dimaksud, ada yang dituju. Maksud. Jadi sebutkan apa yang kita inginkan, sebutkan. Jangan malu-malu untuk berkeluh kesah. Ya, daripada lo berkeluh kesah sama janda sebelah. Oh iya, bahaya itu. Bahaya. Iya. Jadi apa yang kita butuhkan pada saat itu kita minta sama Allah, munajat kepada Allah gitu, dengan hati yang paling dalam, begitu ya? Iya. Masuk. Cara minta yang terbaik adalah dengan memohon ampun. Contoh misalkan begini. Kejadian di kisah Nabi Yunus. Waktu dijeburin ke laut, tiba-tiba ditelan sama ikan. Ya kan, ikan paus ikan apa, pokoknya ikan jenis ikan ditelan tuh Nabi Yunus. Lalu di dalam perut ikan ini Nabi Yunus apa sih yang diucapkan? Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mohon ampunan nih. Nah, ini jadi soal nih, Bang. Kebanyakan dari tiba-tiba kita aja ya kan. Iya, tahu. Aja, Allah ampuni, lalu kemudian Nabi Yunus dilepain, diselamatkan lah ya. Dilepain sama itu ikan, terdampar di satu pulau. Nah, ini yang jadi soal nih, Bang. Kebanyakan dari kita itu hanya mengikuti doanya Nabi Yunus, doa-doa nabi-nabi terdahulu tanpa mengetahui artinya tuh, Bang. Gimana bisa kena nih? Itu dia. Itu soalnya nih, Bang. Itu gimana itu? Ikro. Oh, baca. Sekarang kalau orang doa nggak mau baca, gimana cerita? Kan kita doa misalnya. Kadang-kadang gini ya. Doa, sebaik-baik doa adalah apa yang kau pahami, apa yang kau ketahui maksud daripada doa itu. Misalkan Allahumma ij'alni indal maut natikin nabi syahadat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, jadikanlah indal maut, ketika maut tiba, natikin nabi syahadat, jadi dalam keadaan bersyahadat la ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Sesungguhnya aku ini minadz zalimin, bagian dari orang-orang yang zalim. Jadi mesti paham juga ya kita. Paham masih. Jangan asal minta doanya tapi kita nggak tahu. Ntar imam lagi doa masuk neraka, kita amin ya. Nah, itu teman-teman kuncinya kita mesti paham juga apa yang kita lagi baca doanya. Jangan hanya pengen tahu nih doa ini, hafalan ini untuk mengabulkan
hajat tertentu, tapi kita nggak tahu makna dari doa itu. Yang paling penting itu tahu isinya gitu kan. Untuk teman-teman semua yang penting tahu dari makna itu doa, khususnya dari hati yang paling dalam untuk berdoa. Nah, gitu ya Bang ya. Sampaikanlah doa itu dengan bahasa kita sendiri. Kalau kita mintanya sungguh-sungguh, nah konsentrasi itu kan berarti kesungguhan. Dan mintanya jelas. Jangan minta ngambang. Mintanya ngambang, nanti jawabannya ngambang juga. Iya. Sekarang minta, misalkan kita lagi mengajukan permohonan A, terus kemudian dijawabnya B, kita nggak ngeh nanti. Tapi kadang begini ya Bang, ini flashback aja nih Bang. Kadang-kadang, kita berdoa saat ini, itu dijabah nih dan dikabul. Tapi dikabulnya di waktu yang kita udah lupa tuh akan doa kita di awal tuh. Kadang-kadang suka begitu Bang. Kan begini, kemarin sempat kita bahas ujian, ya kan? Orang minta dikasih, orang minta ditunda dulu, ada orang minta nggak sama sekali dikasih. Itu pernah kita bahas. Iya, itu pernah kita bahas. Oke. Bab tentang munajat kepada Allah. Nah itu, ya sekarang begini, Allah itu maha bebas. Iya, suka-suka Allah jadinya ya. Iya, udah tahu deh kalau soal suka-suka Allah. Ya, masalahnya yang kita minta ini punya sifat yang luar biasa nih, maha bebas. Serem itu. Iya. Jadi mau diputus bagaimana terserah Allah. Kita hanya manusia, penuhi aja kewajibannya kita sebagai manusia ya. Selayaknya manusia, jangan manusia berasa Tuhan. Nah, oke teman-teman, perihal doa mustajab sudah dijelasin sama Bang Pian ya rahasianya, gitu kan. Nah, mungkin teman-teman udah simak ya gitu kan, rahasianya apa. Yang penting dari hati yang paling dalam, konsentrasimu kalau kata Bang Pian tuh, gitu kan, fokus dengan bahasa Indonesia boleh. Yang penting hati kita connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, tonton, simak dan nikmatin aja dulu. Nanti teman-teman juga akan paham. Oke. Nanti juga lu paham.